ada doa yang sering dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai menunaikan salat. Doanya sangat singkat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan taqabbala. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, anugerahkan hamba ilmu yang bermanfaat, rizki yang terbaik, dan mohon terima amalan hamba ini. Kemudian ada rumus dalam Al-Quran, setiap doa kalau sudah dipanjatkan, maka mesti diikhtiarkan. Karena doa itu bersanding dengan ikhtiar. Mustahil Allah sekadar mengabulkan kalau tidak ada ikhtiar. Misal, saya telah contohkan Quran surah ketiga Ali Imran, ayat 35 sampai 37. Ibunda Maryam Hannah bermohon kepada Allah sejak mengandung, ya Allah, mohon jadikan anak ini anak yang soleh, terjaga dari maksiat, dekat denganmu. Apakah cukup dengan berdoa? Tidak. Awas, hati-hati. Ketika kemudian dilahirkan, setelah berdoa itu, kemudian bertahap lahir, maka apa yang dikerjakan? Beliau ikhtiarkan doanya dengan ikhtiar yang luar biasa. Supaya anaknya soleh, dicari pengasuh yang soleh. Nabi Zakaria. Makanya saya sering katakan, kalau Anda pengen anaknya baik, maka cari guru-guru yang baik. Anak ingin pintar, cari guru yang pintar. Anak ingin pintar dan baik, maka cari guru yang pintar dan baik. Sekolahkan di tempat-tempat yang baik. Yang kedua, ibu bapaknya bikinkan mihrab, tempat untuk belajar khusus dan tidak terganggu dari perbuatan yang kotor. Ini rumus pada kita. Begitu anak lahir, Anda didik, carikan guru yang baik, cari sekolah yang baik, yang selain membuat dia pintar, mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu rumus. Tapi poinnya, doa tidak dicukupkan dengan permohonan, tapi harus disandingkan dengan ikhtiar. Maka demikian pula ketika kita meminta, ya Allah, berikan saya ilmu yang bermanfaat. Kita telah bahas di pertemuan yang lalu, bagaimana cara mendapatkan ilmu sesuai dengan doa yang telah kita mohonkan. Nah, ketika kita berkata, ya Allah, anugerahkan saya rizki terbaik, maka Allah tawarkan, ini ada 8 jenis, disebutkan dalam Al-Quran. 8 jenis rizki, yang kalau kemudian kami lakukan, kamu lakukan ikhtiarnya dengan 8 cara ini, maka kata Allah, saya akan limpahkan kepadamu rizki tanpa batas. 8 jenis ini, sebagian telah kita bahas. Kemarin kita bahas rizki dengan cara bersyukur. Sekarang kita akan bahas satu rahasia dalam Al-Quran, yang kalau Anda lakukan ini, maka rizki bukan hanya Allah berikan pada orang itu, tapi semua anggota keluarga dan kerabatnya akan diberikan bagiannya. Jadi yang dapat satu orang, yang mengerjakan satu orang, tapi yang kebagian hampir semua yang terkait dengan kehidupannya. Bapaknya bisa dapat, ibunya dapat, yang hebat, adiknya dapat, kakaknya dapat, temannya bisa dapat, gurunya bisa dapat. Rahasianya ada di Quran surah 17 ayat 31. Paling kanan sebelah atas. Quran surah 17 Al-Isra ayat 31. Saya turunkan ini. Ikhtiarnya. Quran surah, saya agak cepat ya, mohon maaf. Quran surah ke-35 ayat ke-28. Kemudian yang kedua bisa diturunkan ke Quran surah ke-35 juga ayat 32. Turunan yang ini Quran kita ambil surah ke misalnya 54 ayat 17, ini selalu terbawa 22, 32, 40. Kemudian turunan akhirnya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Kalau Anda naikkan ke sini, yang ketiganya Quran surah ke-4 misalnya ayat ke-69. Kemudian turunan yang keempatnya bisa diambil Quran surah ke-49 ayat 13. Kalau pengen rumus paling cepat juga bisa Quran surah ke-30 ayat 21. Ya, ini 5 caranya. Anda akan berdoa, ya Allah, anugerahkan saya rizki terbaik. Lalu Allah berikan jalan, 8 jalan. Ini cara mendapatkan rizki terbaik. Kamu kerjakan. Kalau kamu kerjakan ini, awas. Kata Allah, saya buka 8 jenis. Kalau kamu kerjakan ini, bukan cuma kamu yang dapat. Orang-orang di sekitar kamu pun akan mendapatkan bagiannya. Baik. Apa diantaranya? Ya, nomor selanjutnya, sebelumnya telah kita bahas bagian-bagian yang lain. Sekarang kita masuk pada yang lainnya. Quran surah 17 ayat 31. Perhatikan kalimatnya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ada ayatnya? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum
kana khita'an kabira. Ada ayatnya? Baik, perhatikan baik-baik. Saya buka sedikit dulu pendahuluannya. Dulu, zaman-zaman jahiliyah, bahkan bukan hanya di lingkaran Arab, sampai ke Eropa, sampai dengan lingkup sebagian besar dunia, itu kalau ada orang tua kemudian melahirkan anaknya, dan merasa bahwa ekonominya terhimpit, tidak terlampau kuat, hartanya merasa belum cukup untuk bisa menghidupi anaknya, maka tidak ada pilihan di benak mereka kecuali untuk menghabisi anak keturunannya. Bunuh. Ada yang dikubur, ada yang sengaja dibekap, intinya dihabisi, selesai. Ya. Jadi dia merasa, wah ini susah nih, saya aja hidup susah, bagaimana dengan anak ini? Ya, tapi anehnya kok pengen punya anak gitu kan? Baik, jadi sudah dia mendapatkan keturunan itu kemudian dibunuh. Karena khawatir dia tidak akan mendapatkan jaminan rezeki yang baik di masa depan. Maka Allah tawarkan satu hal yang sangat luar biasa, dibuat dalam bentuk pernyataan yang sangat tegas, tapi isinya sangat mendalam. Perhatikan baik-baik. Kata Allah, lihat kalimatnya, wala taqtulu auladakum. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada umatmu, sikap umatmu, sikap umat Islam, sifat hamba-hambaku yang beriman harus beda dengan mereka yang belum beriman. Mereka yang tidak beriman tidak yakin dengan qadar dan qadar. Mereka yang belum beriman tidak tahu dengan caranya rezeki didapatkan. Mereka yang belum beriman tidak tahu caranya bagaimana cepat mendapatkan rezeki. Kamu yang sudah beriman mesti beda dengan mereka. Perlakukan anak-anak dengan baik, sayangi mereka dengan baik, rawat dengan baik. Jangan khawatir masalah rezekinya. Kata Allah, ketika saya anugerahkan keturunan bagi setiap hamba-hambamu yang beriman, lihat baik-baik kalimatnya. Ketika saya berikan satu nikmat pada hamba-hambaku yang beriman, mendapatkan keturunan, maka saya sudah jamin rezekinya dari setiap yang dilahirkan itu. Saya jamin rezekinya. Perhatikan baik-baik. Kalau ada yang melahirkan dalam suasana bahkan ekonominya terasa kurang dan sebagainya, jangan khawatir, kata Allah, setiap makhluk gak mungkin hidup kecuali punya rezeki. Jangankan manusia, hewan ada, yang melata ada. Pertemuan lalu saya gambarkan bagaimana cicak dengan nyamuk. Cicak dapat rezeki, rezekinya nyamuk, nyamuknya terbang, cicaknya tidak. Kan Allah hanya perintahkan kamu merayap walaupun di dinding, walaupun cuma diam-diam, nyamuknya datang, bukan kamu yang mendatangi nyamuk. Silahkan cek, cicak diam-diam, datang seekor, perintah Allah, kamu merayap, dia merayap, datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk jadi perintahkan oleh Allah datang ke cicak. Coba bayangkan, datang seekor nyamuk, setelah itu, silahkan. Ayo tangkap. Ya. Apalagi manusia. Tapi yang paling menarik, bagi orang beriman Allah yakinkan. Perhatikan kalimatnya. Nahdu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, saya buka satu rahasia. Saya berikan kesempatan, saya bahkan bukan sekedar memberikan rezeki kepada anak yang dilahirkan itu. Tapi saya akan berikan rezeki kepada mereka yang kamu pun akan mendapat bagian dari rezeki itu. Jadi ketika Allah berikan rezeki kepada anak-anak yang dilahirkan itu, yang hebat bapaknya kebagian dari situ. Ibunya dapat, kakaknya dapat, adiknya dapat, tetangganya dapat, gurunya dapat. Pertanyaannya, apa rezeki yang dimaksudkan sampai anaknya dapat, keluarga dan kerabatnya bisa ikut menikmatinya. Maka dirincilah kemudian di ayat-ayat yang lain. Ada rizki yang Allah turunkan pada anak, orang tua dan kerabat bisa ikut mendapatinya. Pertanyaannya, bagaimana menyiapkan seorang anak, atau dua orang anak, atau semua anak yang Allah titipkan kepada kita, sehingga dia mendapatkan rizki yang dimaksudkan. Begitu dia dapat, orang tua dan kerabatnya ikut bisa menikmatinya. Dan hartanya halal dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang, jika Anda punya titipan dari Allah, ada anak-anak, ada cucu dan sebagainya, pertanyaannya bagaimana menyiapkan anak yang seperti ini?